Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang administrasi model kurikulum inklusi 1. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami. Saya Siti Rahmati Razila, NIM terakhir 116. Saya Fitra Tunisa, NIM terakhir 128. Saya Tiara Kasura Dewi dengan terakhir 118. Jangan lupa Simak terus videonya ya. Administrasi kurikulum sekolah inklusi adalah proses perencanaan, pengembangan evaluasi, dan pengelolaan kurikulum yang digunakan dalam lingkungan sekolah inklusi. Kurikulum merupakan hal yang sangat penting karena kurikulum terorganisir berusaha mencapai tujuan pelatihan untuk memudahkan pembelajaran. Penggunaan kurikulum di sekolah inklusi yang masih berdasarkan kurikulum standar, intinya kurikulum yang diajarkan di kelas, baik untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus atau anak-anak yang biasa, menyesuaikan dengan kurikulum sekarang. Model kurikulum sekolah inklusi adalah model pendidikan layanan bagi siswa berkebutuhan khusus, mengikuti proses pembelajaran siswa normal dalam lingkungan pendidikan formal dikenal sebagai sekolah inklusif. Model sekolah inklusif bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan berbakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, serta bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, menghapus diskriminatif dalam proses pendidikan. Pada sebab nomor 3 terdapat dokumen 1 kurikulum sekolah inklusif. Dokumen 1 kurikulum sekolah inklusif adalah dokumen yang memuat pedoman pembelajaran inklusi. Deskripsi dari setiap bagian dalam dokumen tersebut yaitu yang pertama pendahuluan. Pendahuluan menjelaskan latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan sasaran dari dokumen ini. Kemudian yang kedua terdapat landasan teori. Nah, pada bagian landasan teori itu menjelaskan pengertian inklusi, prinsip inklusi, model inklusi, dan implementasi inklusi. Kemudian yang ketiga terdapat tujuan pembelajaran. Bagian tujuan pembelajaran menjelaskan tujuan keseluruhan, tujuan khusus, dan indikator untuk mencapainya. Kemudian yang keempat itu ada strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran itu menjelaskan strategi pembelajaran inklusif, pembelajaran kolaboratif, dan strategi pembelajaran berbasis masalah. Kemudian yang kelima itu ada materi pembelajaran. Pada materi pembelajaran itu terdapat dua materi, yaitu materi pokok dan materi pendukung. Apa itu materi pokok? Materi pokok adalah topik atau konsep utama yang akan diajarkan dalam pembelajaran. Nah, sedangkan materi pendukung itu informasi tambahan yang mendukung pemahaman dan pembelajaran materi pokok. Kemudian yang keenam terdapat penilaian pembelajaran. Pada penilaian pembelajaran dijelaskan mengenai teknik penilaian dan instrumen penilaian. Kemudian yang ketujuh terdapat evaluasi dan pengembangan kurikulum. Di sini dijelaskan bahwa evaluasi kurikulum adalah proses evaluasi untuk mengevaluasi kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan siswa dan tantangan saat ini. Kemudian yang kedelapan terdapat pelaksanaan kurikulum. Nah, pada pelaksanaan kurikulum itu menjelaskan tentang sumber daya manusia, fasilitas, dan sarana serta pelaksanaan kurikulum. Kemudian yang kesembilan terdapat keterlibatan orang tua dan masyarakat. Hal ini menjelaskan tentang peran orang tua dan peran masyarakat dalam mendukung anak pada proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir ada kebijakan sekolah atau madrasah dalam implementasi inklusi. Pada bab ini menjelaskan tentang kebijakan sekolah atau madrasah, kendala dan solusinya, serta program pengembangan inklusi. Perbedaan kurikulum sekolah atau madrasah reguler dan inklusi. Kurikulum sekolah atau madrasah reguler dan inklusi memiliki beberapa perbedaan dalam hal pendekatan, metode pembelajaran, dan pendekatan pada siswa dengan kebutuhan khusus. Perbedaan antara kurikulum sekolah atau madrasah reguler dan inklusi. Pendekatan kurikulum sekolah atau madrasah reguler memiliki pendekatan yang umum dan tidak terlalu fokus pada siswa dan kebutuhan khusus. Sedangkan kurikulum inklusi memiliki pendekatan yang lebih inklusif
dan menyediakan pengalaman belajar yang lebih cocok untuk siswa dengan kebutuhan khusus. Bab yang terakhir menjelaskan tentang pengembangan dokumen 1 kurikulum sekolah. Nah, untuk mengembangkan dokumen 1 madrasah sekolah inklusi, Anda dapat mengikuti beberapa langkah berikut ini. Yang pertama, membuat pendahuluan yang menjelaskan latar belakang dan tujuan dokumen tersebut. Kemudian yang kedua, menjelaskan visi dan misi madrasah sekolah inklusi. Visi dan misi ini harus mencakup komitmen untuk memberikan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh siswa tanpa memandang perbedaan mereka. Kemudian yang ketiga, menetapkan kebijakan dan standar pendidikan inklusif. Dalam dokumen ini, Anda dapat memasukkan berbagai kebijakan dan standar yang akan membantu madrasah sekolah inklusi dalam melaksanakan pendidikan inklusif. Kemudian yang keempat, menjelaskan peran dan tanggung jawab berbagai pihak dalam madrasah sekolah inklusi. Kemudian yang kelima, membuat strategi dan rencana aksi. Dalam dokumen ini, Anda dapat menjabarkan strategi dan rencana aksi yang akan diambil oleh madrasah sekolah inklusi untuk mewujudkan pendidikan inklusif. Kemudian yang keenam, membuat evaluasi dan monitoring. Setelah strategi dan rencana aksi diimplementasikan, evaluasi dan monitoring harus dilakukan untuk memastikan bahwa program inklusif tersebut berhasil mencapai tujuannya dan dapat terus ditingkatkan. Kemudian yang terakhir, pastikan dokumen tersebut dilengkapi dengan sumber daya pendukung yang dapat membantu madrasah sekolah inklusi dalam melaksanakan program inklusif seperti panduan praktis, buku sumber, atau sumber daya online. Pengembangan pembelajaran inklusi adalah upaya untuk memastikan bahwa semua siswa termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau berbeda dari mayoritas dapat belajar dan berkembang secara efektif. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.